Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Laskar CPNS Kabupaten Ciamis Angkatan 5 Kelompok 2 dan saya sebagai Ketua Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yudi Didrikan Kusip, bekerja di UPTD Puskesmas Imbanagara selaku penyuluh kesehatan masyarakat. Nah, untuk saat ini kami akan membagikan pengalaman kami dalam melakukan program aktualisasi. Nah, untuk pertama dari saya, judul yang diambil adalah tentang pengoptimalan media cetak dan digital serta kegiatan promosi kesehatan, satu tema di wilayah kerja Puskesmas Imbanagara. Nah, jadi ada 3 kegiatan pokok yang kemudian saya lakukan. Yang pertama adalah penentuan tema utama yang akan diambil. Nah, pada ini saya dan mentor memutuskan untuk menjadikan Dian sebagai tema utama. Dan yang kedua adalah tentang pembuatan dan penyebaran media digital, dan cetak, jadi banner, leaflet, text banner, player, serta konten YouTube dan Instagram yang kemudian kami buat. Dan untuk yang terakhir adalah melakukan penyuluhan atau kegiatan promosi kesehatan di desa terintegrasi sesuai dengan media dan tema utama yang dibuat, seperti itu. Untuk hambatannya adalah karena ini berbarengan dengan 17 Agustusan, jadi banyak masyarakat juga yang melakukan persiapan Agustusan, sehingga saya tidak bisa masuk ke agenda PKK terutama. Jadi saya hanya mengandalkan agenda-agenda pengajian di warga, sehingga hambatan selanjutnya adalah saya mesti meluangkan waktu untuk melakukan penyuluhan di luar jam kerja seperti pada asar maupun isya. Namun solusinya ya saya hanya bisa menggunakan sikap loyalitas saya untuk kemudian tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan walaupun itu di luar jam kerja saya gitu. Nah, untuk hasilnya alhamdulillah dampaknya terhadap pengetahuan, indikator cukup sampai sangat baik itu terdapat 95% dari pengetahuan warga gitu peningkatannya. Nah, untuk dampaknya terhadap program BIAN itu sendiri, BIAN di Puskesmas Imbanagara untuk MR-nya itu mencapai 97% capaiannya, untuk OPP itu 100%, untuk IVV itu 95%-an kurang lebih, dan untuk DPT ada di angka 85%-an seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan mendengarkan nih proses berbagi pengalaman dari anggota kelompok 2. Tuh, mari kita panggil satu-satu. Yang pertama adalah kita sapa aja langsung Kang Febian. Perkenalkan diri silakan. Ya, perkenalkan nama saya Depren Arbi Putra Herdianto. Saya dari kelompok 2. Oke, baik. Judul yang diambil proses aktualisasinya apa? Kalau saya mengambil judul itu peningkatan tata geraha ruang gudang farmasi melalui penataan ulang lemari, kemudian pembubuhan label, serta pembuatan list obat yang mau kadaluarsa 6 bulan ke depan. Oke, penata ruangan ya. Betul. Nah, berarti untuk inti dari kegiatannya sekitaran apa itu? Kegiatannya sendiri kayak lebih menata ulang asalnya yang tidak rapi menjadi lebih rapi, asalnya tidak representatif jadi lebih representatif. Oke, jadi ada kelihatan before afternya ya. Betul. Yang tadinya tidak rapi jadi rapi, yang tidak tertata jadi tertata, seputaran itu. Seputaran itu. Kemudian ada pembubuhan label, biar tahu informasi obat apa aja sih. Gitu. Jadi jelas ya informasinya. Serta yang terakhir mungkin pembuatan list obat kadaluarsa, karena kalau misalkan obat terlalu banyak juga akan memakan anggaran yang mubazir tentunya. Betul. Nah, pasti ada hambatan dong selama proses berjalan ini. Oh iya. Nah, boleh nggak diceritakan hambatannya apa aja? Kalau misalkan hambatan sendiri karena mungkin secara ilmu fisika itu kan energi aktivasi, energi yang pertama dibutuhkan itu butuh lebih besar. Betul. Walaupun di ruangan saya banyak orang. Tapi tentu kita harus menerapkan adanya perubahan itu perlu kita awali dengan hal-hal yang mentauladani ya, diberikan contoh gitu kan, kemudian adaptasi, karena mungkin orang asalnya sikapnya A jadi B itu budaya itu akan berat juga kan. Iya, sudah melekat. Nah, solusinya sendiri saya melakukan harmonisasi, kemudian dengan cara komunikasi bersama membangun hubungan. Ketika dapat chemistry-nya tadi udah dicontohin sedikit-sedikit, akhirnya saya awalnya pesimis kan dengan kegiatan ini. Alhamdulillah teman-teman juga ikut membantu di ini, jadi sehingga mempermudah kegiatan. Jadi yang tadinya ada hambatan, alhamdulillah dengan keterlibatan orang lain menjadi lancar juga ya. Betul. Oke. Sehingga jadi tujuan bersama kita tercapai. Gitu. Jadi outputnya apa hasil akhirnya? Nah, alhamdulillah ketika outputnya tercapai itu jelas ruangan menjadi lebih rapi, lebih nyaman, saya pun duduk pun lebih nyaman di gudang. Kemudian informasi pengambilan obat
lebih jelas Lebih sehingga cepat, tidak ya. ada kesalahan pengambilan obat. Kemudian obat-obat kadaluarsa yang tadinya udah mau mendekati kadaluarsa itu terdistribusi dengan baik kan. Jadi tidak ada penumpukan obat kadaluarsa. Walaupun ya memang ada sedikit lah karena itu kebutuhan. Oke, baik. Gimana warga Ciamis sudah tahu sekarang ya? Sebelumnya berikan aplaus untuk Kang Febrian. Oke, terima kasih saya ucapkan. Semoga lancar untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, sekarang kita bertemu lagi dengan anggota kelompok yang kedua, yaitu silahkan perkenalkan diri siapa? Mohon izin, mau buka masker? Silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdhani. Pada saat ini saya bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, kita langsung masuk yang pertama ya. Judul aktualisasinya apa sih? Terkait dengan judul yang saya ambil, yakni optimalisasi pelayanan publik melalui pembentukan tim pelayanan khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, di mana khususnya ini yakni terkait dengan untuk pelayanan terkait dengan ketentraman dan ketertiban sebagai salah satu standar pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Begitu. Oke. Berarti intinya apa dari kegiatan itu sendiri? Intinya adalah pengoptimalan pelayanan publik yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dengan dibentuknya petugas. Oh, jadi ada orangnya sekarang Iya. yang khusus untuk itu. Iya, di mana hal tersebut itu adalah salah satu amanat daripada Undang-Undang Pelayanan Publik, di mana turunannya itu PP 96 tahun 2012, di mana disyaratkan dalam pembentukan standar pelayanan itu terdiri dari dua komponen, yakni service point dan manufacturing. Nah, saya melengkapi daripada standar pelayanan tersebut. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya kan biasanya suka ada hambatan dan sebagainya. Ada nggak hambatan yang paling diingat itu apa? Dari sekian banyak mungkin satu aja. Alhamdulillah terkait dengan hambatan saya tidak ada. Oh. Karena dalam proses kegiatan aktualisasi yang sebelumnya di rancangan aktualisasi itu adalah 1 bulan, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan selama 2 minggu saja. Itu, Pak. Kenapa itu? Ada dukungankah atau emang semuanya open terhadap program Mas Dani? Alhamdulillah ketika saya konsultasikan dengan mentor yang kemudian diarahkan kepada Kasatpol PP Kabupaten Ciamis, hal tersebut sangat didukung sekali. Oke. Nah, terkait dengan kompetensi yang saya miliki yang tadinya berbackground hukum juga gitu kan, itu sangat membantu saya sekali dalam menyusun kegiatan aktualisasi ini, di mana produk yang saya keluarkan itu terkait dengan pembentukan SK untuk petugas layanan itu. Jadi outputnya SK itu SK petugas. dan orangnya. Iya. Oke. Kalau gitu itu untuk program aktualisasi dari Kang Dani. Untuk sebelumnya close dulu untuk Kang Dani. Baik, ketemu lagi dengan orang ketiga di anggota kelompok 2, yaitu silakan perkenalkan diri. Hai, nama saya Ina Usiana Samsia, penempatan di UPTD Puskesmas Payung Sari sebagai ahli pertama dokter umum. Oke, untuk Teh Ina sendiri, untuk Dokter Ina ya, untuk judul aktualisasinya apa? Jadi judul aktualisasi saya itu kepatuhan penderita hipertensi untuk berobat dengan temanya itu kenali dan obati hipertensi di UPTD Puskesmas Payung Sari. Oke, sasarannya penderita hipertensi. Jadi sasaran kan kenali dan obati. Jadi kan kenali itu untuk seluruh masyarakat Oh, dan obati bagi itu untuk penderita. penderita Ada dua berarti hipertensi. ya? Nah, jadi kegiatan yang saya lakukan itu yang pertama penyuluhan. Penyuluhan itu dilakukan untuk semua masyarakat, baik yang penderita ataupun yang bukan. Nah, kalau misalkan yang obatinya itu untuk yang penderitanya. Oke, hambatan yang terjadi apa selama prosesnya? Hambatan kan sebenarnya ekspektasi saya itu tadinya pengobatan dilakukan di setiap desa, tapi karena dari mentornya atau dari kepala puskesmasnya tidak meng-akses, saya tidak mengizinkan di desa, jadi yang penderita hipertensi yang berobat ke puskesmas itu sedikit. Terus pada pelaksanaan penyuluhan juga kan sedang musim bian ya, per bulan Agustus itu, jadi fokus kegiatan di desa itu fokus bian. Jadi pas tanggal saya itu harusnya penyuluhan tanggal 9 sampai tanggal 20 itu yang ke desanya cuma beberapa desa gitu. Tapi solusi yang lainnya ketika waktu itu tuh ketika nggak ke desa berarti saya penyuluhannya itu dilakukan di puskesmas kan sambil menunggu pelayanan. Jadi saya pagi-paginya penyuluhan dulu ke masyarakat yang menunggu dan juga ke misalnya ada yang berobat tapi ditanyakan ada riwayat keluarga yang menderita atau tidak. Nah, jadi ke yang berfaktor risiko, nah itu dilakukan penyuluhan secara interpersonal gitu aja sih. Oke. Jadi ada walaupun ada kegiatan yang terbatas tapi ada bisa ditambahkan dengan kegiatan yang lain. Iya. Oke.
Untuk outputnya, hasilnya? Outputnya kan dilihatnya dari peningkatan yang berkunjung ya. Emang ada peningkatan tapi nggak terlalu tinggi sih Signifikan. ya. Yang awalnya cuma kurang dari 30-20 ya dalam sebulannya. Yang bulan kemarin itu nyampe 75 orang. Lumayan sih Oh, ada. semoga bisa terus berlanjut dan Amin. lebih baik lagi ya. Jadi itu untuk program PCDT Bu Dr. Rina, dan kita ucapkan terima kasih. Dan baik, kita masuk ke anggota kelompok yang keempat untuk program aktualisasi. Kita langsung perkenalkan saja ya, silahkan, dengan siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Aristi Tasnahadi, penempatan di UPTD Puskesmas Sadananya sebagai dokter gigi. Oke, baik, untuk Bu Dr. Aristi itu untuk aktualisasinya apakah yang dijudulkan? Untuk judulnya itu peningkatan pengetahuan orang tua dan keluarga pasien mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak dengan media video edukasi dan leaflet. Oke, baik. Nah, berarti untuk intinya dari kegiatannya apa itu? Untuk inti dari kegiatannya yaitu yang pertama yang pasti pembuatan medianya dulu ya, Betul. pembuatan media video edukasi dan pembuatan leafletnya. Kemudian setelah itu untuk kegiatan yang intinya itu penayangan video edukasi di YouTube, Oh, itu dan pembagian leaflet di luar jadwal penyuluhan. Gitu. di masyarakat Di langsung. di pasien yang datang ke puskesmas sama ke masyarakat. Saya ke sekolah orang tua di sekolah gitu. Kemudian kegiatan yang paling ininya juga penyuluhan tentang pentingnya. Nah, itu dilakukan di aula puskesmas gitu. Untuk sasarannya berarti ibu-ibu yang Sebenarnya punya ya sasarannya itu orang tua atau keluarga pasien yang mempunyai anak prasekolah gitu. Jadi di bawah 7 tahun. 7 tahun. Hanya saya waktu penyuluhan itu masuk di pembinaan guru gitu. Untuk hambatan, ada nggak hambatan yang terjadi selama proses itu? Oh ada, ya hambatannya itu yang pertama itu kan untuk penayangan YouTube ya, YouTube itu sudah ada tadinya punya puskesmas, tapi ternyata setelah saya tanya ke program promosi kesehatan itu YouTube-nya itu sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Oh. Jadi saya membuat akun YouTube baru milik puskesmas gitu atas persetujuan Promkes dan Ibu Kepala Puskesmas. Oke, Gitu. jadi yang tadinya hambatannya ada yang jadi nggak punya, Ya. maka solusinya adalah koordinasi dengan Promkes dan Ya. Kapus untuk membuat akun YouTube baru. Iya, sama satu lagi sih Apa itu? kegiatannya. Jadi kegiatannya itu tadinya mau di Posyandu tetapi nggak bisa karena lagi lian. Akhirnya masuk di program pembinaan guru TK PAUD RA sekecamatan Sadana. Yang di aula puskesmas Ya, itu. di aula puskesmas. Oke, baik. Jadi setelah hambatan dan solusi itu, apa yang kemudian dihasilkan dari program aktualisasi ini? Dari hasilnya itu memang ada peningkatan ya setelah diberikan media video edukasi dan leaflet gitu. Dilihatnya dari kuesioner, jadi saya memberikan soal sebelum dan sesudah penyuluhan. Oh, Gitu. Ada peningkatan dari yang Before? nilai ya beforenya itu nilainya 6,15 rata-ratanya ya. Terus ada peningkatan jadi 9,25 setelah di rata-rata. Boleh tepuk tangan untuk Dr. Aristi. Oke, baik, seperti itu untuk program, dan saya doakan semoga semakin maju gitu, dan terima kasih atas berbaginya. Dan oke, baik, kita telah masuk ke anggota kelima dari kelompok 2. Kita langsung sapa saja. Silahkan untuk perkenalkan diri. Siapa? Baik, terima kasih. Nama saya Siti Rahmi Farhatani, bisa dipanggil Rahmi. Saya bekerja di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis sebagai ahli pertama perawat. Oke, untuk Mbak Rahmi sendiri ya, judulnya apa untuk program aktualisasi ini? Judulnya optimalisasi SOP standar operasional prosedur terkait penggunaan gelang identitas dan pemasangan stiker penanda khusus pada pasien IGD RSUD Ciamis. Oke. Dari judul itu untuk kegiatan intinya itu apa? Kegiatan intinya sih sosialisasi. Sosialisasinya ada 2, kepada tenaga kesehatannya untuk memakai gelang identitas dan untuk pemangku manajer yang di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan untuk pasien dan keluarga pasien. Oke. Nah, untuk selama program inti itu berlangsung, ada nggak hambatan yang terjadi? Hambatannya banyak, cuma yang paling dirasakan yaitu ternyata ketika sosialisasi penggunaan gelang identitas ini tidak dirasakan di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis karena memang sarana prasarananya tidak ada seperti itu. Oke. Jadi itu terhambat terkait sarana prasarananya gitu. Maka udah mencoba mencari solusinya. Ada solusinya yang saya rasakan selama pengalaman aktualisasi ini, dibutuhkannya koordinasi yang sangat erat, yang sangat kuat untuk
dengan pemangku manajerial Di Puskesmas. Di RSUD, Ciamis untuk diadakannya sarana prasarana pencetakan gelang identitas pasien dan stiker tersebut gitu. Oke, setelah berkoordinasi secara erat dengan pemangku kebijakan rumah sakit, outputnya apa yang dihasilkan? Sehingga alhamdulillah sudah diadakannya sarana prasarana pencetakan gelang identitas dan stiker tersebut, sehingga ketika evaluasi, monitoring evaluasi sudah dilaksanakan Kang, penggunaan gelang identitas tersebut gitu. Dan menempel di pasien. Menempel di pasien yang sebelumnya 0% karena tidak ada sarana prasarana yang sehingga 100%. Oke, jadi kelihatan before afternya ya? Iya. Oke, sukses? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu untuk program aktualisasi dari Mbak Rahmi ya. Oke, terima kasih pada Mbak Rahmi. Semoga semakin sukses untuk kedepannya. Baik, sekarang kita masuk ke anggota ke-6, yaitu si bungsu di kelompok kita. Kita langsung saja ke orangnya. Silahkan memperkenalkan diri dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati. Saya ditugaskan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penyusun laporan keuangan. Oke, baik. Manggilnya Mbak Putri ya. Oke, untuk Mbak Putri sendiri judul aktualisasinya apa? Judul aktualisasinya yaitu optimalisasi pemberian pemahaman standar administrasi pemerintahan terkait penyusutan aset tetap melalui pembuatan alur dan pendampingan SKPD. Oke. Mungkin banyak tahapan ya, tapi untuk kegiatan tahapan intinya apa selama itu? Intinya yaitu pembuatan alur tadi untuk kemudian dijelaskan, disosialisasikan melalui pendampingan tadi kepada pihak SKPD. Oke. Dibuat alurnya lalu disosialisasikan. Iya, tapi melalui pendampingan. Oh, Jadi pendampingan. ke masing-masing SKPD. Ada nggak hambatan yang terjadi selama proses itu? Hambatannya paling di awal kan tadinya sosialisasinya mengumpulkannya. Mengumpulkan. Orang, nah tapi jadinya jadi ke masing-masing SKPD Jadi yang tadinya Mbak Putri ngundang, jadi Mbak Putri datang. jadi bukan begitu, jadi pendampingan person to person ke SKPD-nya dilakukan di bidang saya sendiri, yaitu di bidang aplikasi dan pelaporan seperti itu. Oke, jadi itu jadi solusi dari hambatan tadi ya. Iya. Oke, jadi outputnya apa yang masih dihasilkan? Sebetulnya tadinya mereka itu kan belum optimal dalam memahami secara aplikasi pemerintah terkait penyusutan aset tetapnya ya, belum mampu mengidentifikasi aset tetap yang dapat disusutkan, belum mengetahui metode penyusutan yang digunakan, dan belum bisa menghitung penyusutan dengan menggunakan metode penyusutan yang digunakan. Nah, setelah dilakukan pendampingan tersebut, mereka sudah memahami. Jadi oke, yang tadinya belum memahami, jadi ada outputnya adalah sudah memahami. Ya, jadi mampu mengidentifikasi aset tetap, mampu mengetahui metodenya, dan mampu menghitung penyusutannya, penyusutan aset tetapnya seperti itu. Oke, baik. Jadi tepuk tangan dulu untuk Mbak Putri. Jadi itu untuk jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga Mbak Putri semakin sukses untuk kedepannya ya. Baik, sekarang kita masuk ke anggota terakhir dari kelompok kita, yaitu silakan perkenalkan diri dengan siapa? Halo, perkenalkan nama saya Ari Darsan. Saya berasal dari Tasikmalaya dan bekerja di UPTD Puskesmas Pengembangan sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Oke, baik. Saya panggil Kang Ari aja ya. Iya, boleh. Oke, Kang Ari sendiri judul aktualisasinya apa? Judul aktualisasi saya yaitu optimalisasi pemanfaatan sarana dan media untuk promosi kesehatan dalam gedung di UPTD Puskesmas Pengembangan dengan pembuatan media digital dan media cetak. Oke, saya rasa tahapan kegiatan cukup banyak ya. Ya, Nah, tapi untuk intinya apa itu? Kalau untuk intinya itu yang pertama itu membuat video ya, menampilkan video di ruang tunggu untuk memberikan informasi kepada pengunjung yang menunggu gitu. Terus yang selanjutnya memberikan juga penyuluhan gitu kepada pengunjung dengan metode ceramah dan juga membagikan leaflet, poster ataupun stiker kepada pengunjung. Terus yang selanjutnya memasang poster dan juga banner di tempat-tempat strategis di area Puskesmas Pengembangan. Oke, jadi cukup banyak ya. Nah, karena pasti banyak menimbulkan kegiatan, pasti ada juga hambatan yang terjadi tuh. Seberapa banyak sih, atau sebutkan deh satu yang kemudian paling diingat untuk hambatan yang terjadi? Kalau untuk hambatan sih selama melaksanakan aktualisasi, jadi mungkin karena waktu ya Kang, pembagian waktunya karena berbarengan dengan juga bulan imunisasi anak nasional, karena saya juga terlibat di sana sebagai entry di websitenya, terus juga penjaringan di anak sekolah dasar, jadi menyita banyak waktu sekali kan di situ. Jadi saya bisa mensiasatinya, mengefektifkan waktu gitu untuk yang bisa dikerjakan apa aja gitu sampai melaksanakan tugas di waktu kerja itu sebagai loyalitas saya mungkin
agar bisa terlaksana dua-duanya gitu. Oke, jadi hambatannya adalah waktu karena juga dilibatkan dengan program lain, maka solusinya adalah dibagi waktu lebih rapi dan juga kadang-kadang memakai waktu di luar jam kerja. Oke. Apakah output yang dihasilkan dengan kegiatan tadi? Kalau output yang dihasilkan itu yang pertama pengunjung bisa sambil menunggu gitu, bisa sambil menonton video yang diputarkan gitu. Terus juga sambil menunggu juga bisa mendapatkan informasi dari petugas-petugas yang melakukan penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah. Terus juga dengan pengunjung-pengunjung yang datang bisa melihat media-media yang ada di sekitar puskesmas itu untuk menambah Jadi yang tadinya datang doang tidak dapat apa-apa, cuma nunggu doang, tapi sekarang mas menjadi bisa mendapatkan informasi kesehatan gitu. Oke, jadi seperti itu untuk kelompok 2 secara keseluruhan sudah tampil dan saya mengucapkan mohon maaf jika banyak salah kata, salah sikap. Juga terima kasih atas perhatiannya dan saya Yudi dan saya Ari. terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.